Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang penelitian dari kelompok kami. Pertama dari latar belakang. Latar belakangnya yaitu laporan keuangan merupakan sumber informasi mengenai kondisi dan kinerja suatu perusahaan bagi pihak eksternal. Informasi tersebut menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dan bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu elemen terpenting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba. Manajemen laba merupakan suatu tindakan manajemen yang memiliki kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifikasi, dan kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah penggunaan akurat dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada beberapa hal. Yang pertama yaitu apakah leverage dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage pada tahun 2017 dan 2019. Yang kedua, apakah leverage dan profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba. Yang ketiga, apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage pada tahun 2017 sampai 2019. Yang terakhir, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage pada tahun 2017 sampai 2019. Waduh, double mah. Maaf. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage pada tahun 2017 sampai 2019 yang terdaftar di Manufaktur Bursa Efek Indonesia. Baik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama bagi akademis, yaitu dapat menambah pemahaman bagi peneliti selanjutnya tentang leverage, profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage pada tahun 2017 sampai 2019. Manfaat pada praktis, yaitu dapat memberikan informasi bagi manajemen perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan dan kebijakan dalam rangka memaksimalkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Terakhir, manfaat bagi penulis. Manfaat bagi penulis yaitu memberikan pemahaman kepada penulis tentang leverage dan profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage pada tahun 2017 sampai 2019. Baik, sekian penjelasan bab 1. Selanjutnya dijelaskan bab 2 oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang proposal yang telah kami buat. Yang dimana saya akan membahas bab 2 tentang landasan teori proposal yang telah kami buat. Yang pertama adalah profitabilitas. Menurut Kazmir, profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas ini memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga memberikan laba bagi perusahaan. Jadi di sini profitabilitas itu adalah rasio atau cara perhitungan untuk memberikan gambaran seberapa efektifkah
langkah yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan labanya gitu lah. Dalam profitabilitas sendiri ada 4 cara perhitungan, yaitu yang pertama adalah gross profit margin, yang kedua adalah net profit margin atau NPM, yang ketiga adalah return on investment atau ROE, dan yang keempat adalah return on equity atau ROE. Jadi ada 4 gitu ya, GPM, NPM, ROE dan ROE gitu. Terus selanjutnya adalah leverage. Jadi di judul kan sudah tercantum pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap manajemen laba. Jadi ada profitabilitas dan leverage. Apa itu leverage? Leverage itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya aset perusahaan yang dibiayai menggunakan utang. Jadi leverage itu secara singkatnya adalah utang yang dilakukan perusahaan untuk mendanai operasional perusahaan itu. Semakin besar utang yang dibuat oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula risikonya. Tapi semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan pencapaian laba perusahaan itu sendiri. Menurut Widyaningsih, perusahaan yang mempunyai rasio leverage tinggi akibat besarnya jumlah utang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan diduga melakukan manajemen laba. Manajemen laba karena terancam default, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya. Maksudnya di sini, jika pembayaran utang itu jika pendanaan atau peminjaman hutang terlalu tinggi dari yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak menyimbangi aktiva perusahaan itu sendiri, maka akan mengakibatkan rusaknya operasional perusahaan nantinya, di mana utang ini tentunya akan dibayar jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Jadi lebih baik memperhitungkan utang yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan sendiri. Itulah kegunaan dari leverage itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga adalah manajemen laba. Manajemen laba merupakan suatu tindakan manajer yang memilih kebijakan akuntansi yang mencapai beberapa tujuan yang spesifik. Dan kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah penggunaan akrual dalam menyusun laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Dalam beberapa penelitian, pengukuran discretionary accrual atau abnormal accrual diukur untuk mendeteksi pola perilaku earning management. Jadi maksudnya ada 2 cara dalam menyusun manajemen laba itu sendiri, yaitu pengukuran manajemen laba maksudnya, yaitu discretionary accrual dan abnormal accrual, yang dideteksi untuk mengatur manajemen laba itu sendiri. Selanjutnya di sini ada definisi sempit dari manajemen laba. Definisi sempitnya adalah manajemen laba adalah perilaku manajer untuk bermain dengan komponen discretionary accrual dalam menentukan besarnya laba. Jadi maksudnya di sini dalam definisi sempitnya, manajer perusahaan itu menyusun anggaran dengan discretionary accrual untuk menentukan laba yang akan dicapai pada tahun berikutnya. Selanjutnya, manajemen laba dalam definisi luasnya adalah tindakan manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit di mana manajer bertanggung jawab tanpa mengakibatkan atau peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut. Jadi di sini dalam definisi luasnya berarti ya, manajemen laba itu manajer mengukur resiko dan keuntungan yang akan dia dapat ketika dia menerapkan strategi dalam menyusun anggaran operasional perusahaan itu sendiri. Selanjutnya di sini kami juga mengambil beberapa penelitian terdahulu
beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan kami untuk menyusun proposal seminar ini. Yang di sini saya lebih menjelaskan kepada perbedaannya, karena persamaan mungkin sudah sama, di mana judulnya mungkin adalah leverage, profitabilitas, manajemen laba. Di sini saya mau menyebutkan perbedaannya. Di sini ada 6 penelitian terdahulu yang kami ambil. Yang pertama adalah Ayu Yuni Astuti pada tahun 2017 meneliti pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap manajemen laba. Judulnya sama, penelitiannya sama, cuman di sini yang berbeda adalah ukuran perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah Putu Elsa Pratiwi, di mana judulnya adalah pengaruh leverage terhadap manajemen laba dengan corporate governance sebagai variabel pemoderasi. Di sini terdapat banyak perbedaan, yaitu profitabilitas corporate governance sebagai variabel pemoderasi. Sedangkan di dalam proposal kami tidak ada profitabilitas corporate governance sebagai variabel pemoderasi. Terus yang ketiga adalah Agustina, Sulia, dan Reich. Judulnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dan dampaknya terhadap manajemen laba. Perbedaannya di sini adalah leverage, di mana mereka hanya melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas terhadap manajemen laba tanpa adanya leverage. Di situ adalah perbedaannya. Terus yang keempat adalah Ahmad Sigit Adiwibowo yang berjudul pengaruh manajemen laba ukuran perusahaan dan leverage terhadap saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Di sini adalah bedanya kepemilikan institusional pada tahun 2018 tadi penelitiannya. Terus yang kelima adalah Andri Priharta pada tahun 2018 yang berjudul pengaruh CGPI, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap manajemen laba. Perbedaannya di sini mereka mengukur profitabilitas, mereka tidak mengukur profitabilitas dan kualitas audit, sedangkan di proposal kami itu ada profitabilitas, cuman tidak ada kualitas audit. Dan yang terakhir adalah Yofi Prima Agustia pada tahun 2018 yang berjudul pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di sini tidak ada perbedaan karena mereka juga meneliti profitabilitasnya, meneliti leverage-nya terhadap manajemen labanya juga gitu. Selanjutnya pada bab 2 ini juga yang terakhir saya mau membahas adalah hipotesis penelitian. Apa sih itu hipotesis? Hipotesis merupakan suatu kebenaran sementara yang ditentukan oleh peneliti, yaitu oleh kami sendiri, yaitu dugaan dari kami tentang penelitian kami ini, gitu loh. Di sini kami mengangkat 3 hipotesis. Yang pertama adalah terdapat pengaruh secara simultan antara leverage, profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2019. Yang kedua, terdapat pengaruh antara leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan yang food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Mungkin isi dari bab 2 ini masih banyak yang belum saya jelaskan, cuman itu saja yang dapat saya jelaskan dan akan dilanjutkan bab 3-nya oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Ulfa Hanim. Baiklah, saya akan melanjutkan bab 3 metodologi penelitian. Di sini penelitian
ada beberapa poin. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi yang berasal dari subjek ataupun objek penelitian tersebut. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang pertama itu adalah variabel. Variabel yang digunakan ada dua macam, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel yang akan kita bahas itu yang pertama itu variabel independen atau bisa disimbolkan dengan X. Yang termasuk variabel independen dalam penelitian ini adalah pertama, leverage, mengukur seberapa besarnya perusahaan dibiayai dengan utang. Kedua, profitabilitas, merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungan dengan penjualan maupun investasi. Selanjutnya, variabel dependen yang disimbolkan dengan Y. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah manajemen laba, di mana manajemen laba ini adalah manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari sebenarnya. Selanjutnya, tahap penelitian. Penelitian ini merupakan suatu penyelidikan sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Setiap tahap penelitian ini selalu mengikuti suatu proses yang bertahap. Tahapan yang ada dalam penelitian ini adalah: pertama, pengamatan; kedua, pengumpulan informasi awal; ketiga, perumusan teori; keempat, penyusunan hipotesis; kelima, pengumpulan data ilmiah lebih lanjut; keenam, analisis data; ketujuh, dedukasi. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi penelitian merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 dan 2019. Sampel penelitian. Sampel merupakan bagian populasi yang terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Yang menjadi sampel yaitu perusahaan yang melakukan food and beverage sektor manufaktur tahun 2017 sampai 2019. Inilah sampel penelitian tersebut dari 28 perusahaan. Dari data di atas bisa kita lihat dari 28 perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang terdapat di BEA terjadi peningkatan penambahan dari tahun 2017 sampai 2019 sebanyak 4 perusahaan. Pengumpulan data dan sumber data. Pertama yaitu dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan mempelajari dokumen-dokumen yang ada yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari akses langsung website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Kedua, studi kepustakaan. Studi ini diperoleh dengan menelaah maupun mengutip langsung dari sumber tertulis yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti seperti artikel, jurnal, dan lain-lain.